Perkenalkan, nama saya Ambrosius Unarajan dari Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana urgensi dan tantangan nasional. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa dan dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta menguatkan kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya. A. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ada beberapa istilah dari pemberitaan media massa di atas terkait dengan konsep ketahanan. Selain istilah ketahanan nasional, pada pemberitaan itu ada istilah ketahanan pangan dan ketahanan negara. Cobalah Anda membuat kalimat yang menggunakan kata ketahanan. Apa simpulan Anda tentang kata ketahanan? Cobalah Anda telusuri kata ketahanan dari berbagai sumber. Istilah ketahanan nasional memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia, terjadi perkembangan dan dinamika konsep ketahanan nasional sampai sekarang ini. 1. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Dua dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Berikut B. Menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Apa menyebabkan kehancuran Yugoslavia? Jawaban sederhananya adalah karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. C. Menggali sumber histori, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sejak kapan dan bagaimana munculnya konsep ketahanan nasional di Indonesia? Terdapat latar belakang sejarah, sosiologis, dan kepentingan nasional sehingga muncul konsep ketahanan nasional ini. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita pada konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama,
Esensi dan urgensi ketahanan nasional sudah dikemukakan sebelumnya. Terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Dua, esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. A. Bela negara secara fisik. Pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam membela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini di pelatihan dasar kemiliteran memulai program rakyat terlatih, meskipun konsep rakyat terlatih. B. Bela negara secara non-fisik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang memiliki militeristik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam membela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan mengabdi sesuai dengan profesi. F. Rangkaian ketahanan nasional dan bela negara. Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman mengatur penyelenggaraan bernegara dengan melandaskan pada ajaran Astagastra. G. Praktik kewarganegaraan. Dalam alam demokrasi sekarang ini, ajakan bela negara dianggap tidak lagi menarik dan sudah susah. Apakah warga negara muda perlu diikuti wajib militer atau tidak perlu? Atau dengan alternatif lain, misalnya dengan membekalan kesadaran bernegara dengan menjadi pembayar pajak yang baik. Demikianlah hasil praktikum saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.